Gibah telah didefinisikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang artinya yaitu, engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu sedangkan dia tidak menyukai hal itu diceritakan kepada orang lain. Sehingga apapun bentuknya menceritakan tentang orang lain adalah dilarang, bila sesuatu tersebut tidak disenangi olehnya. Hal ini dikecualikan oleh para ulama diantaranya oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau berkata, ketahuilah bahwa gibah diperbolehkan demi tujuan yang benar dan syar'i yang tidak mungkin tercapai tujuan tersebut tanpa melakukan gibah, dan adapun gibah yang diperbolehkan tersebut ada 6 sebab. Pertama, seseorang terzolimi mengadukan kepada pihak yang berwenang dan dia mempunyai pengaruh terhadap orang yang menzolimi. Hal ini berdasarkan kisah Hindun binti Utbah istri dari Abu Sufyan yang datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa suaminya adalah orang yang kikir atau pelit dan dia tidak memberi nafkah kepadaku dan anakku yang cukup. Lalu beliau bersabda yang artinya, ambillah dari hartanya yang cukup untuk menafkahi dirimu dan anakmu tanpa berlebihan. Dari cerita di atas Hindun mengatakan tentang suaminya bahwa dia kikir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin, dan ini gibah. Seandainya hal ini dilarang maka tentulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingkarinya. Kedua, menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mengubah sebuah kemungkaran, sehingga tukang maksiat tersebut meninggalkan maksiatnya. Ketiga, meminta fatwa dari seorang alim atau orang yang berilmu. Keempat, memperingatkan seluruh kaum muslimin akan kejahatan seseorang, di antaranya jarang atau melukai orang-orang yang terjarah dari para perawi hadits. Yang dimaksud adalah memberikan sifat tidak adil pada orang yang meriwayatkan hadits yang dianggap berhak menerima sifat tersebut, sehingga haditsnya ditolak dan tidak diriwayatkan. Musyawarah dalam pemilihan calon pengantin, ikut serta dalam perdagangan, menitipkan harta, atau muamalah. Bila melihat seorang penuntut ilmu mondar-mandir kepada seorang ahlul bid'ah dan khawatir terjadi perubahan padanya, pemimpin yang tidak becus dalam kepemimpinannya. Kelima, orang yang dengan terang-terangan melakukan sebuah kemaksiatan, seperti terang-terangan minum bir. Keenam, dengan tujuan mengenang dengan julukan tersebut seperti si pincang, si mata pincang atau kabur, si bisu, dan lain-lain dengan sedikit perubahan bahasa dari penerjemah. Adapun mengadu domba adalah merupakan bagian dari namimah yang telah didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Salih. Namimah adalah seseorang menukil mengambil perkataan manusia dari yang satu ke yang lainnya dengan tujuan merusak hubungan mereka, dan ini termasuk dosa yang besar. Dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga telah disebutkan orang yang sedang mendapatkan siksaan di alam kuburnya di antaranya adalah karena dia sering menyebarluaskan fitnah antara manusia, yang mana perbuatannya ini menyebabkannya berhak mendapatkan siksaan tersebut. Allah berfirman, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menyebarluaskan fitnah. Quran Surat Al-Qalam, ayat 10-11.